You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Alberto Puig bongkar fakta di balik dominasi Marc Marquez, Ducati cuma beruntung. Bos tim Honda, Alberto Puig, akhirnya buka suara soal fenomena luar biasa yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang musim MotoGP 2025. Di mata Puig, performa luar biasa Marquez bukan hanya hasil dari motor Ducati yang canggih, tapi lebih karena kemampuan spesial sang pembalap. Ia bahkan menegaskan bahwa Ducati hanya beruntung memiliki Marquez dalam skuad mereka musim ini. Marquez tampil benar-benar menggila. Dari 17 seri yang sudah digelar, ia sukses memenangi 11 balapan utama dan 14 sprint race, sebuah pencapaian yang bahkan sulit ditandingi era modern MotoGP. Gelar juara dunia sudah ia kunci dengan 5 seri tersisa, tepat di Grand Prix Jepang, tempat yang dulu juga menjadi saksi kejayaan Marquez bersama Honda. Itu bukan sekadar gelar biasa. Trofi dunia ini menjadi gelar ke-7 Marquez di kelas utama dan yang pertama sejak 6 tahun terakhir. Bagi Ducati, keberhasilan ini juga menambah sejarah manis. Marquez menjadi pembalap keempat yang berhasil mempersembahkan gelar dunia untuk pabrikan asal Bologna itu. Namun, Puig punya pandangan yang sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Di saat banyak pihak memuji kehebatan Ducati EP25, bos Honda itu justru menilai motor tersebut tak jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Menurutnya, perbedaan utama justru terletak pada siapa yang menungganginya. Ducati beruntung, karena mereka punya Marc, kata Puig dalam wawancara dengan situs resmi MotoGP. Bukan motornya yang membuat perbedaan besar, tapi orang di atas motor itu. Ia yang menjadikannya spesial. Pernyataan itu memang cukup menusuk. Terlebih, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, justru kesulitan menampilkan performa terbaik sepanjang musim. Padahal, Bagnaia adalah juara dunia 2 musim sebelumnya. Kontras dengan Marquez yang langsung klop dengan motor Italia itu, Pecco tampak kesulitan menemukan ritme. Puig tahu betul siapa Marc Marquez. Mereka pernah melewati masa-masa keemasan bersama di Repsol Honda, merebut 6 gelar juara dunia dan mendominasi MotoGP hampir 1 dekade penuh. Maka tak heran bila Puig begitu yakin bahwa faktor terbesar di balik kesuksesan Ducati adalah nama besar Marc Marquez itu sendiri. Marc pantas mendapatkannya lebih dari siapapun, lanjut Puig. Dia sudah melalui neraka sejak 2020, cedera, operasi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan arah. Tapi dia tak pernah menyerah. Dan sekarang, dia membuktikan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Keputusan Marquez meninggalkan Honda pada akhir 2023 sempat dianggap sebagai langkah paling berisiko dalam karirnya. Banyak yang menilai ia sudah habis, bahwa cedera panjang telah menggerogoti kemampuannya. Namun, Marquez membuktikan sebaliknya. Musim 2024 bersama Gresini Racing, ia kembali menampilkan kilasan magis khas, The Baby Alien. Ia tak hanya cepat, tapi juga kembali haus kemenangan. Performa itu membuat Ducati Lenovo tak ragu menariknya ke tim pabrikan untuk 2025 dan hasilnya kini bisa dilihat seluruh dunia. Dominasi Marquez di musim ini bahkan membuat banyak pengamat teringat pada musim 2019, ketika ia membawa Honda yang sebenarnya kurang kompetitif menjadi juara dengan 12 kemenangan dan 18 podium dari 19 seri. Puig pun tak menampik perbandingan itu. 2019 adalah tahun luar biasa. Motor kami saat itu tidak sempurna, tapi Marc menjadikannya senjata mematikan, kenangnya. Sekarang, hal yang sama terjadi lagi. Motor Ducati memang bagus, tapi yang membuatnya hebat adalah Marc. Sayangnya, kebahagiaan itu sedikit ternoda. Marquez harus absen di 2 seri setelahnya, Australia dan Malaysia akibat cedera bahu yang dideritanya saat kecelakaan di Grand Prix Indonesia. Meski sempat berharap pulih tanpa operasi, keputusan akhir dari tim medis adalah melakukan pembedahan untuk mempercepat proses pemulihan. Operasi berjalan sukses, dan pihak Ducati menyebut sang juara dunia akan fokus menjalani rehabilitasi intensif. Belum ada jadwal pasti kapan Marquez akan kembali ke lintasan, namun kabarnya ia menargetkan comeback di seri penutup Valencia, tempat yang selalu punya makna emosional baginya. Bagi banyak penggemar, cedera ini menjadi pengingat betapa berat perjalanan Marquez musim ini.
Ia bukan hanya melawan rival-rival tangguh seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi, tapi juga berjuang melawan batas tubuhnya sendiri. Sementara itu, Puig menegaskan bahwa Honda tak menyimpan dendam sedikit pun pada mantan pembalapnya itu. Ia justru bangga melihat Marquez kembali ke puncak dunia, meski dengan baju merah Ducati. "Saya tidak iri. Saya bahagia melihatnya tersenyum lagi," kata Puig. "Mark bukan hanya pembalap, dia simbol keberanian. Jika kamu tahu apa yang sudah dia lalui, kamu akan paham mengapa saya bilang dia luar biasa." Ucapan Puig seolah menjadi pengakuan terbuka. Dominasi Marquez bukan karena keberuntungan, tapi hasil kerja keras, kecerdasan, dan keteguhan mental yang luar biasa. Ducati mungkin beruntung memilikinya, tapi dunia tahu, keberuntungan saja tidak cukup untuk menciptakan legenda. Kini, dengan 7 gelar dunia di tangannya dan semangat yang belum padam, Marc Marquez membuktikan bahwa usia dan luka tak pernah bisa menghentikan seorang juara sejati. Ducati boleh berbangga, tetapi seperti kata Alberto Puig, tanpa Marquez, mungkin tak akan ada keajaiban di musim ini. Andrea Dovizioso bongkar efek kehadiran Marc Marquez di MotoGP, dia bikin semua orang kesulitan. Nama Marc Marquez kembali jadi sorotan di dunia MotoGP. Setelah bangkit dari cedera panjang dan tampil garang bersama Ducati, sang baby alien tak hanya menarik perhatian para penggemar, tetapi juga para mantan rivalnya. Salah satunya adalah Andrea Dovizioso, yang pernah menjadi lawan terberat Marquez di masa kejayaannya bersama Honda. Dalam sebuah wawancara, Dovizioso berbicara jujur tentang bagaimana rasanya berhadapan dengan Marquez di lintasan. Ia mengakui bahwa sosok pembalap asal Spanyol itu memang berbeda dari yang lain. Penuh determinasi, keberanian, dan mental baja yang sulit ditandingi. Menurutnya, sejak kemunculan Marquez, para pembalap lain seolah dipaksa untuk menaikkan standar kemampuan mereka. Marc telah menempatkan semua orang dalam posisi yang sulit, karena dia kuat di setiap aspek, ujar Dovizioso dengan nada kagum sekaligus realistis. Dovizioso tak berlebihan. Ia tahu betul betapa sulitnya menandingi Marquez di era 2010-an. Dalam beberapa musim, Dovi adalah satu-satunya pembalap yang mampu memberi perlawanan serius terhadap Marquez. Namun, meski tampil konsisten, Dovi selalu harus puas jadi runner-up karena Marquez tampil luar biasa dari awal hingga akhir musim. Menurut Dovizioso, keunggulan Marquez bukan hanya soal kecepatan di lintasan lurus atau teknik menikung yang ekstrim. Lebih dari itu, kekuatan sejati Marquez ada di mentalitas dan gaya balap nekatnya. Ia selalu berani mengambil risiko, bahkan di tikungan yang mustahil bagi pembalap lain. Marc tidak tahu cara menahan diri, kata Dovizioso sambil tertawa kecil. Dia selalu mendorong batas kemampuan motornya, dan terkadang juga dirinya sendiri. Namun, Dovizioso menilai sisi nekat Marquez juga merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, itulah yang membuatnya jadi juara dunia berkali-kali. Tapi di sisi lain, kenekatan itu juga yang membuat karirnya sempat terhenti akibat cedera serius pada tahun 2020. Secara keseluruhan, kerusakan yang dia timbulkan tidak terlalu parah, sampai akhirnya kecelakaan besar itu terjadi, tambahnya. Cedera tersebut hampir membuat Marquez kehilangan karirnya. Namun, siapa sangka, 5 tahun kemudian, ia justru kembali dengan semangat yang sama, bahkan lebih lapar kemenangan. Bersama Ducati, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih kompetitif dan belum habis. Meski begitu, kehadiran Marquez ternyata juga mengguncang stabilitas tim dan lawan-lawannya, termasuk Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo. Dovizioso menyebut bahwa tak mudah bagi seorang pembalap, bahkan juara dunia sekalipun, untuk tetap tenang ketika berada satu garasi dengan sosok seperti Marquez. Di luar masalah teknis yang saya tidak tahu, kenyataannya adalah Marc sedang mengganggu stabilitas, ucap Dovi. Pernyataan itu cukup menarik. Sebab, musim ini, Bagnaia memang terlihat kesulitan menjaga performa. Ia beberapa kali kehilangan podium penting dan bahkan tampak frustrasi di beberapa seri terakhir. Banyak pengamat meyakini, tekanan terbesar Pecco bukan datang dari rival di lintasan, melainkan dari bayangan besar Marquez di dalam timnya sendiri. Marquez dikenal sebagai sosok yang sangat kompetitif. Ia tidak hanya menuntut performa tinggi dari dirinya sendiri, tapi juga secara tidak langsung memengaruhi ritme kerja tim dan rekan satu garasi. Ketika Marquez mampu tampil luar biasa dengan motor yang sama,
Hal itu bisa membuat rekan setimnya merasa tertinggal dan itulah yang dimaksud Dovizioso sebagai gangguan stabilitas. Sebagai pembalap, bertemu dengan seseorang yang memiliki bakat luar biasa bisa membuat harga diri terguncang, lanjut Dovi. Anda tahu Anda cepat, tapi dia bisa lebih cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ucapan itu menggambarkan betapa besar pengaruh Marquez di paddock MotoGP. Tak hanya di atas lintasan, keberadaannya juga mampu mengubah dinamika psikologis para pembalap lain. Dovizioso, yang pernah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyaingi Marquez, tahu betul bagaimana rasanya. Marquez sendiri seolah menikmati peran itu. Ia datang ke Ducati dengan status bukan pembalap utama, tapi perlahan menunjukkan kualitasnya hingga akhirnya jadi sorotan utama. Keberaniannya untuk beradaptasi dengan motor baru dan melawan para pembalap muda menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki api juang yang luar biasa. Kini, setelah kembali ke puncak performa, Marquez seolah ingin membuktikan satu hal bahwa usia dan cedera bukan penghalang untuk tetap menjadi yang terbaik. Andrea Dovizioso pun menutup komentarnya dengan kalimat penuh makna. Ia tidak hanya memuji, tetapi juga mengingatkan bahwa keberhasilan Marquez datang dari kerja keras dan mental juara yang sulit ditandingi. Mark bukan pembalap yang sempurna, tapi dia adalah pembalap yang luar biasa. Semua orang yang pernah bersaing dengannya pasti tahu, untuk mengalahkannya, Anda harus jadi sesuatu yang lebih dari sekadar cepat, tegas Dovi. Ucapan itu menjadi pengakuan terbuka dari salah satu rival terberat Marquez. Bahwa di balik semua kontroversi, crash, dan gaya balap agresifnya, Marc Marquez tetaplah sosok yang mengubah standar MotoGP modern. Ia memaksa para pembalap lain berpikir lebih keras, berani mengambil risiko lebih besar, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dan di tengah semua itu, mungkin benar kata Dovizioso, bahwa Marc Marquez memang membuat banyak orang kesulitan. Tapi justru karena itulah, kehadirannya membuat MotoGP jadi lebih hidup, lebih menegangkan, dan lebih menarik dari sebelumnya. Dani Pedrosa sanjung Marc Marquez yang juarai dunia MotoGP 2025, bukti kekuatan mental sang juara sejati. Keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati bukan sekadar kemenangan di lintasan. Ini adalah kisah epik tentang ketangguhan mental, keberanian, dan kebangkitan seorang legenda yang sempat hampir kehilangan segalanya. Gelar ketujuhnya di kelas Premier menjadi simbol bahwa The Baby Alien belum habis. Bahkan setelah 6 tahun penantian panjang dan sederet cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Sosok yang ikut angkat topi atas pencapaian tersebut adalah Dani Pedrosa, mantan rekan setim sekaligus rival terdekat Marquez di masa lalu. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap uji KTM, mengaku sangat kagum dengan perjalanan luar biasa Marquez musim ini. Baginya, kesuksesan sang kompatriot Spanyol itu bukan semata hasil motor Ducati yang hebat, tetapi lebih karena kekuatan mental luar biasa yang jarang dimiliki pembalap manapun. Ini benar-benar luar biasa. Kekuatan mental Marc adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Pedrosa kepada TNT Sport. Dia kuat secara fisik, tapi yang paling mengesankan adalah pikirannya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan setelah cedera yang membuatnya hampir berhenti. Sekarang, di usia 32 tahun, dia masih menunjukkan mengapa dia salah satu yang terbaik sepanjang masa. Perjalanan Marc Marquez menuju gelar dunia 2025 seperti kisah comeback paling heroik dalam sejarah MotoGP. Setelah mengalami cedera patah lengan kanan pada 2020, ia menjalani serangkaian operasi dan masa pemulihan yang panjang. Banyak yang mengira karirnya sudah berakhir. Namun, Marquez menolak tunduk pada nasib. Selama 3 tahun berikutnya, ia berjuang keras di atas motor Honda yang sudah tak lagi kompetitif. Hingga akhirnya, pada akhir 2023, Marquez mengambil langkah besar. Meninggalkan Honda setelah 1 dekade kebersamaan dan memutuskan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati untuk musim 2024. Langkah itu sempat diragukan banyak pihak. Namun Marquez justru membuktikan keputusan beraninya itu adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Dengan gaya balap agresif khasnya, ia langsung menyatu dengan motor Desmosedici EP25. Hasilnya luar biasa. 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint hingga seri MotoGP Mandalika. Puncaknya terjadi di MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi, ketika Marquez memastikan gelar dunia ketujuhnya di kelas Premier. Momen itu sekaligus menandai akhir penantian panjang selama 6 tahun sejak gelar terakhirnya pada 2019,
dan mengukuhkan dirinya sejajar dengan legenda-legenda seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Sebagai sosok yang pernah berbagi garasi bersama Marquez di tim Repsol Honda dari 2013 hingga 2018, Dani Pedrosa tahu betul seperti apa kepribadian dan mentalitas juara yang dimiliki rekannya itu. Menurutnya, Marquez bukan sekadar pembalap cepat. Ia adalah sosok yang memiliki mental baja dan determinasi luar biasa untuk selalu menang. Saya pernah satu tim dengannya, dan saya tahu seberapa keras dia bekerja, lanjut Pedrosa. Mark selalu menekan batas, tidak peduli situasi apapun. Bahkan saat tubuhnya tidak 100% fit, dia masih bisa berpikir seperti pemenang. Itu kualitas yang sangat langka di dunia balap. Pujian Pedrosa bukan tanpa alasan. Di musim 2025 ini, Marquez beberapa kali menunjukkan keberanian yang sulit ditandingi. Bahkan setelah mengalami insiden di lap pertama bersama Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika, yang menyebabkan cedera bahu, ia tetap tampil tangguh. Meski cedera itu membuatnya harus absen di 2 seri berikutnya, MotoGP Australia dan Malaysia, posisinya di puncak klasemen tidak tergoyahkan. Ducati pun mengonfirmasi bahwa Michele Pirro, pembalap tes mereka, akan menggantikan Marquez di Phillip Island. Untuk seri Sepang, pengganti resminya masih belum diumumkan. Kepindahan Marquez ke Ducati adalah keputusan yang terbukti jenius. Setelah bertahun-tahun bertahan dengan Honda yang sulit bersaing, Marquez akhirnya mendapatkan motor yang sesuai dengan gaya balap agresifnya. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati menciptakan kombinasi yang mematikan. Kecepatan tinggi, stabilitas, dan keberanian yang luar biasa. Bagi Ducati, kehadiran Marquez tak hanya membawa kemenangan di lintasan, tetapi juga efek besar di luar balapan. Popularitas tim melonjak, daya tarik sponsor meningkat, dan aura pemenang makin terasa di seluruh paddock. Bahkan CEO Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sempat menyebut bahwa Marquez membawa semangat juara yang menular bagi semua anggota tim. Kemenangan ini juga menandai kebangkitan sejati sang alien. Di usia 32 tahun, banyak yang mengira ia sudah melewati masa keemasan. Namun Marquez membuktikan bahwa mental juara tidak mengenal usia. Ia mampu mengalahkan para pesaing muda seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi. Bahkan mendominasi mereka di sebagian besar balapan. Cedera di Mandalika memang menggagalkan peluang Marquez memecahkan rekornya sendiri dari 2014, yakni 13 kemenangan dalam satu musim. Namun bagi banyak pengamat, gelar dunia kali ini jauh lebih bermakna daripada sekadar rekor angka. Ini bukan tentang statistik, tapi tentang keberanian untuk bangkit dari titik terendah. 6 tahun tanpa gelar, 4 kali operasi besar, dan 1 keputusan besar meninggalkan tim yang membesarkannya. Semua pengorbanan itu terbayar lunas di podium MotoGP. Kini, dengan 7 gelar dunia di tangan, Marc Marquez bukan hanya seorang pembalap, tetapi simbol semangat pantang menyerah. Ia menunjukkan bahwa kegigihan, keyakinan, dan kekuatan mental bisa mengalahkan segala rintangan. Sebagaimana yang dikatakan Dani Pedrosa, Marc telah menulis babak baru dalam sejarah MotoGP. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pejuang sejati. Tidak banyak orang bisa kembali dari cedera berat dan menjadi juara dunia lagi. Tapi dia melakukannya. Dan itu membuatnya layak disebut legenda. Musim belum sepenuhnya berakhir, namun satu hal sudah jelas. Era Marc Marquez belum selesai. Kisah kebangkitannya menjadi pengingat bagi seluruh dunia bahwa seorang juara sejati tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia meragukannya. CEO Aprilia Racing yakin Marco Bezzecchi akan tumbangkan Marc Marquez dan jadi juara dunia MotoGP 2026. Keyakinan besar tengah bergema dari markas Aprilia Racing. Sang CEO, Massimo Rivola, tanpa ragu mengungkapkan optimisme tinggi terhadap pembalap andalannya, Marco Bezzecchi. Dalam pandangan Rivola, Bezzecchi bukan hanya bintang masa depan, melainkan calon juara dunia MotoGP 2026. Pernyataan berani itu sontak membuat dunia MotoGP bergolak. Sebab, jika prediksi itu menjadi kenyataan, Bezzecchi akan menaklukkan para nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, hingga rekan-rekan sekelasnya yang syarat pengalaman. Marco sudah berkembang luar biasa, dan pada 2026 ia bisa jadi juara dunia, tegas Rivola, dikutip dari Motosan. Ucapan itu bukan sekadar pujian kosong.
Rivola, yang dikenal perfeksionis dan realistis dalam menilai potensi pembalap, menilai Bezzecchi telah mencapai level kematangan baru musim ini. Musim 2025 menjadi titik balik besar dalam karir Marco Bezzecchi. Setelah beberapa tahun berjuang mencari konsistensi di bawah bimbingan Valentino Rossi lewat VR46 Riders Academy, kini Bezzecchi telah menjelma menjadi tulang punggung Aprilia Racing. Rekan setimnya, Jorge Martin, memang kurang beruntung tahun ini. Cedera yang datang silih berganti membuat Martin kesulitan menjaga ritme balapan. Alhasil, seluruh beban performa tim nyaris bertumpu pada Bezzecchi. Namun siapa sangka, beban itu justru berubah menjadi bahan bakar semangat. Pembalap asal Rimini, Italia, itu tampil konsisten dan agresif, membuktikan dirinya pantas menjadi pemimpin di atas lintasan. Puncaknya terjadi pada MotoGP Mandalika 2025. Di sirkuit yang menjadi kebanggaan Indonesia itu, Bezzecchi tampil luar biasa. Ia merebut pole position, menuntaskan sprint race dengan kemenangan, dan memperlihatkan performa penuh percaya diri sepanjang akhir pekan. Setiap lap di Mandalika terasa istimewa. Saya merasa sangat terhubung dengan motor dan tim. Kami bekerja keras untuk momen-momen seperti itu, ujar Bezzecchi usai balapan. Kemenangan di Mandalika sempat diwarnai drama. Dalam balapan utama, Bezzecchi terlibat insiden dengan Marc Marquez yang membuat keduanya keluar lintasan. Meski akhirnya Bezzecchi meminta maaf, tensi antara dua pembalap itu langsung menjadi perbincangan hangat di paddock. Bos Ducati bahkan sempat buka suara, menegaskan bahwa Bezzecchi telah meminta maaf secara pribadi kepada Marquez dan tim Ducati atas insiden tersebut. Namun, rivalitas itu jelas menandai satu hal, Bezzecchi sudah mulai diperhitungkan sebagai pesaing serius di level tertinggi. Marquez, yang dikenal dengan mental baja dan pengalaman segudang, tentu bukan lawan yang mudah. Tapi Rivola justru melihat itu sebagai ujian yang ideal bagi pembalapnya. Untuk menjadi juara dunia, kamu harus mengalahkan yang terbaik dan Marc masih salah satu yang terbaik, kata Rivola. Saya percaya Marco akan mencapai titik itu, karena setiap kali dia jatuh, dia bangkit dengan lebih kuat. Di klasemen sementara MotoGP 2025, Bezzecchi kini menempati posisi keempat dengan 254 poin. Ia hanya terpaut 20 poin dari Francesco Bagnaia, yang berada di posisi ketiga, sementara masih ada 4 seri tersisa. Artinya, peluang untuk finish di tiga besar sangat terbuka lebar. Lebih dari sekadar angka, statistik Bezzecchi menunjukkan kemajuan signifikan. Ia berhasil naik podium di 6 seri berbeda musim ini, dan nyaris selalu finish di posisi 5 besar ketika tidak mengalami kendala teknis. Kestabilan inilah yang membuat Rivola semakin yakin. Marco sekarang sudah bukan sekadar pembalap cepat. Ia sudah paham bagaimana mengelola tekanan, membaca balapan, dan menjaga ban hingga lap terakhir, ujar Rivola penuh bangga. Ketika mendengar ucapan sang bos yang menyebutnya calon juara dunia 2026, Bezzecchi tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Namun, pembalap berusia 26 tahun itu tetap membumi. Menjadi juara dunia adalah impian saya sejak kecil. Tapi mimpi saja tidak cukup. Saya tahu betul hanya kerja keras dan konsistensi yang bisa membawa saya ke sana, ucap Bezzecchi. Ia menambahkan, tantangan terbesar di MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga mental dan ketekunan. Setiap pekan, setiap tikungan, selalu menjadi ujian baru. Saya beruntung punya tim yang percaya pada saya. Tapi pada akhirnya, semua kembali pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa terus berkembang dan tidak cepat puas, ujarnya dengan mata berbinar. Melihat arah perkembangan Aprilia, bukan tidak mungkin 2026 akan menjadi tahun mereka. Motor RSGP telah menunjukkan kemajuan besar, terutama dalam hal akselerasi dan stabilitas di tikungan cepat. Dengan kombinasi mesin yang semakin matang dan pembalap yang lapar kemenangan, Aprilia tampak siap bersaing di papan atas. Massimo Rivola pun menutup pernyataannya dengan nada penuh keyakinan. Kami bukan hanya ingin tampil kompetitif. Kami ingin merebut gelar dunia. Dan saya percaya Marco adalah kunci untuk itu. Rivola tahu, banyak yang akan meragukannya. Namun, di balik keraguan itu tersimpan semangat khas Aprilia. Semangat untuk membuktikan bahwa tim yang dulu dianggap kuda hitam, kini siap menjadi raja baru MotoGP. Dan jika benar prediksi sang CEO terwujud, maka musim 2026 akan menjadi tahun yang tak terlupakan. Tahun ketika Marco Bezzecchi mengalahkan Marc Marquez dan menulis namanya di sejarah MotoGP sebagai juara dunia baru dari Aprilia. Itu akan menjadi mimpi seumur hidup, kata Bezzecchi pelan namun tegas. Dan seperti kata pepatah di paddock,
Mimpi besar hanya dimiliki oleh mereka yang berani melaju kencang, tanpa menoleh ke belakang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your